Sebentar, sebentar Bu. Saya lihat dulu partisipannya. Oke. Ya, alhamdulillah sudah gabung dari 10 sekolah ya. Eh, di sini juga ada hadir juga Pak Patah. Alhamdulillah, beliau adalah presenter atau pemateri sebelum-sebelumnya Bu untuk materi pembuatan EduGame ini. Beliau dari Telkom University. Saya akan masukkan Pak Patah ke panelis. Oh ya, Iya, Assalamualaikum Pak Patah. Nah, Halo Pak Patah. dan. Halo? Ya, Halo, halo Pak Pak. Rida? Iya Pak. Halo Oh Pak. ya, sip. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung Pak. Eh, Ya, sama-sama Pak. Ikut iya, mantau Pak, iya Pak, boleh Pak. melihat Saya materinya ya. angkat Bapak jadi panelis di sini. Nanti juga mungkin bisa berdiskusi dengan kami setelah paparan dari Bu Restia gitu. Yap. Oke, sudah ada dari SMA 20, SMA 21, SMK 4 Bandung ya, dari SMA 2, SMKN 2 Cimahi, SMK 11. Lalu ada PEMI itu dari sekolah mana kurang ini, dan Maulana ya. Oke Bu, karena waktu sudah jam 14 lebih 15, kita mulai saja. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang sesi ke 15 ya, sesi ke-15 untuk pertemuan KKS Edu Game Jabar KCD wilayah 7 dengan pemateri dari Agate Studio Ibu Restia. Dipersilakan Ibu Restia. oke. Saya mulai aja. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang pekerjaan dan proses pengembangan game di industri game seperti itu. Next. Bisa di next. Gimana Bu? Perkenalkan dulu, saya Restia. Iya, Ya, iya silakan Bu. ini. Saya Restia, jadi saya sekarang Head of AGT. Ya, oke. Oh, saya bisa kontrol ini. Oh, saya sekarang Head of Agate Academy. Terus sebenarnya saya dulunya sih kalau sekolah sih sebenarnya dari Malang seperti itu. Terus waktu masuk ke Agate pertama dari 2000 2011 seperti itu saya menjadi game programmer. Setelah itu saya menjadi game Setelah itu saya menjadi game producer dan uh, setelah itu saya sempat mengajar juga di ITB 2 tahunan. Itu jadi asisten akademik. Nah sekarang jadi head of Agate Academy. Next. Nah kalau cerita tentang Agate sendiri, sebenarnya Agate itu berdirinya 11 tahun yang lalu. Jadi 1 April 2009. Mulainya sih dari mahasiswa masing-masing. Itu belum ada industri game yang besar seperti itu, terus jadi mereka ingin kerja di industri game tapi bingung mau kerja di mana, ada nggak sih yang mau 18 orang gitu, karena galau seperti itu. Jadi akhirnya ya udah, perusahaan 18 co-founder yang baru lulus, terus pas awal-awal karena memang tidak ada dana seperti itu, mereka hanya digaji 50.000 sehari, digaji sehari sebulan, 50.000 sebulan, dan jam kerjanya sangat gila-gilaan. Kan apa? Karena saat itu sangat disadari bahwa industri game di Indonesia itu sangat jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Maka untuk mengejar ketertinggalan diperlukan usaha yang lebih banyak. Alhamdulillahnya kalau sekarang kita sudah menjadi game developer besar di Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 230 karyawan dan mengerjakan sampai 15 proyek yang paralel. Ini foto kita sekitar 2 tahun yang lalu, ya segitu. Itu ada gathering. Kemarin gatheringnya online aja, di rumah aja. Ini beberapa game kita, saya akan cepat aja menjelaskan tentang
game-gamenya Agate. Yang pertama ada Valkyrian Ark. Ini yang terbaru Hero School Story yang Valkyrian Ark 3. Ini IP-nya yang dimiliki oleh Indonesia, seperti itu oleh Game Dev Indonesia. Terus ini game premium, berhasil rilis di PS4, Nintendo Switch, dan juga di Steam. Nah, terus ini juga game pertama Indonesia yang dia itu bentuknya dijualnya tuh dalam bentuk box. Jadi nggak hanya dijual dalam bentuk digital saja, tapi juga dijual dalam bentuk box seperti itu. Terus ada berbagai bahasa. Bulan kemarin kita berhasil rilis untuk yang bahasa versi ada bahasa Sundanya juga. Ceritanya kalau di Valkyrian Ark ini kita kayak jadi Dumbledore dari School of Magic seperti itu. Terus ada game kita eSport King. Jadi kalau di eSport King ini kita main sebagai manajer dari atlet buat eSport. Ada di mobile. Lalu ada Memories. Nah, kalau ini game visual novel, sebenarnya ini utamanya buat perempuan, tapi banyak juga yang karena ada ceritanya, juga ada cerita yang next. Ini Project Atma. Kalau yang ini Idle RPG, kita berusaha mengangkat kebudayaan Indonesia dari kayak kebudayaan yang terkait musik seperti ini. Jadi di sini tuh ada karakternya itu ada lampir, ada buaya putih, ada pocong kita angkat, tapi kita adaptasi lagi agar bisa appealing untuk target audiens yang luas seperti itu. Jadi artinya di sini kalau dilihat kan rada-rada anime kayak gitu karena kita adaptasi lagi dari folklore ya. Jadi sesuatu yang bisa bernilai global kurang lebih. Ini gamenya idle, jadi kalau ditinggal terus login lagi langsung akan dapat reward seperti itu. Terus kita cuma setup strategi lah, mau bangun siapa aja untuk tanding, terus upgrade karakter, summon karakter kayak. Lalu kita juga ada beberapa game casual, ada Onet Asli, Juragan sama game TTS, Teka-teki Santai. Yang TTS ini juga berusaha mengambil pariwisata Indonesia. Jadi kalau main di situ kita kayak diajak jalan-jalan, coba, Lembang. Nah, selain game-game yang sifatnya entertainment, ada beberapa game juga yang kita sebutnya bisa dianggap sebagai serius. Terus itu apa? Jadi kayak game-game yang sifatnya bukan purely entertainment. Nah, kalau di Agate itu ada yang sifatnya untuk memasarkan sesuatu, atau disebut juga kalau di sini custom game advertising. Jadi kita kerjasama dengan brand-brand untuk meningkatkan salesnya mereka dengan, contohnya kalau di Bukalapak itu ada game Bukalapak Kurir, harapannya sih orang kalau main game kan login lagi, terus orang kalau udah login itu nggak cuma login doang tapi ikutan browsing barang-barang yang ada di situ, sehingga diharapkan transaksinya bisa lebih besar, lebih sering. Terus ada bukti faktoring, jadi kalau beli itu lebih faktoring nanti dapat kode yang bisa dimasukkan ke dalam game faktoring. Lalu ada custom game set lebih, jadi ini yang mungkin dekat dengan edit seperti itu. Kita ada beberapa game ini juga kerjasama dengan klien, sebenarnya dari untuk training customer service dari sebuah perusahaan. Jadi daripada customer service dikasih buku untuk menghafalkan SOP seperti apa, kita buatkan game kayak simulasi. Lalu ada yang dinamakan rasio. Kalau yang ini tuh bukan game sebenarnya, tapi sesuatu yang digamified. Gamified itu apa? Istilahnya kita menggunakan elemen-elemen dari game, seperti halnya ada leaderboard, terus
ada progres, ada kayak batch seperti itu, agar sebuah platform di sini, platform pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan lebih menarik orang untuk login dan belajar di situ. Ini kita punya yang dinamakan dengan teknik. Tadi tentang Agate, mohon maaf kalau cepat soalnya ini materi yang nggak terlalu perlu disampaikan lah. Cuman ngasih gambaran aja kondisi Agate sekarang seperti apa. Nah, kita punya sebuah divisi yang dinamakan Agate Academy. Nah, Agate Academy ini merupakan divisi yang non-profit yang fokus untuk ke edukasi dan pengembangan game developer lokal. Karena kita menyadari bahwa sebenarnya Indonesia itu punya potensi untuk bisa menang di industri game seperti ini. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk berpartisipasi di dalamnya dengan ya lewat Agate Academy. Program kita ada banyak untuk Agate Academy. Kita ada online course di academy.dilo.id. Ini biasanya sih lebih banyak yang aksesnya mahasiswa karena kebetulan memang kita nggak mengajarkan yang terlalu basic gitu. Misalkan yang programming kita nggak mengajarkan ya dari basic programnya seperti apa, tapi lebih ke konsep yang sudah diajarkan misal di sekolah atau di kuliahan kayak gitu untuk mempertajam ke area gamenya seperti apa. Jadi kayak implementasi object oriented programming, mungkin ada yang ngambil sekolah RPL kali ya. Itu object oriented programming pakainya seperti itu di materi game program. Misalkan seperti itu, ada game design, game art, artnya itu belajar fundamental 2D dan 3D, lalu ada game production atau project management. Nah, terus ada internship. Untuk yang sekarang internshipnya terpaksa kita lakukan remote seperti itu, jadi tidak onsite di kantor kita, tapi secara remote. Terus ada inkubasi game. Jadi kalau inkubasi ini kita menyasar startup yang sudah sudah ada timnya seperti itu, tapi mereka masih ingin membuat sebuah produk dan bagaimana agar startup itu bisa long lasting. Jadi nggak banyak kan sering juga ada kejadian itu startup tahun lalu terus tahun depannya masih buka nggak, kita udah tutup, kita nggak seperti itu, makanya kita membuat startup itu. Jadi kalau di sini startup itu akan dibina selama waktu 3 bulan untuk membuat sebuah. Jadi ada metode yang diajarkan potensi pasar. Tapi setelah itu mereka bakal bisa lanjut. Lalu ada competitive, ini sekarang juga tidak bisa dilakukan karena air wabah, tapi kita akan kita ada darurat wabah. Terus ada Twitter atau Twitter, jadi kita kampus-kampus sekolah-sekolah kalau bukan ke acara itu bisa ngisi lewat podcast. Terus ada podcast untuk mendengarkan kayak cerita-cerita belum tentang game development seperti ini. Spotify ada di pekerjaan di game. Kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian yang sering. Jadi kalau di industri sebuah game itu dibikin oleh sebuah tim development. Jadi game development, pembuatan game itu hanya part dari sebuah game. Artinya apa? Sebenarnya pekerjaan di industri itu tidak perlu mengenai membuat game, tapi juga ada yang bagian HR-nya, ada yang bagian ada yang seperti perusahaan yang lain. Juga ada bagian yang teknologi, ada web developer. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan juga ada di. Nah, ini gambarannya.
kalau untuk di game development role sendiri bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang untuk bagian produksi, ada yang mengenai art. Saya perlu tekankan bahwa di sini itu kita membedakan antara desain dengan art. Game itu beda antara desain dengan art karena kalau game designer itu biasanya membuat game, membuat apa ya, kayak rules dari game-gamenya kayak gitu. Jadi dia itu yang memikirkan game ini nanti levelingnya seperti apa sih, tingkat kesulitannya seperti apa, rulesnya seperti apa, mekaniknya seperti apa, cara kontrolnya kayak gimana. Kalau pencet apa nanti karakternya lompat atau seperti apanya, nah itu diurus oleh seorang game designer. Nah sebentar kalau orang game artist itu yang bertugas untuk membuat aset-aset dari game. Artinya dia yang menggambar karakter, terus dia yang membuat latar belakang, kayak gitu, membuat UI, itu adalah pekerjaan seorang. Lalu ada programming atau yang mengurus pemrograman. Ini mungkin yang paling familiar ya di antara role lainnya, yaitu programming. Nah, programming sendiri itu bisa dibagi-bagi sistemnya, tapi untuk sebuah project yang tidak terlalu besar, biasanya satu orang programmer untuk satu project. Terus ada yang dinamakan QA atau penguji. Penguji game itu ada orang yang testing untuk mencari bug di dalam game. Ada bug apa saja. Terus flow-nya dari sebuah game itu apakah ada yang kurang enak. Nah, itu dites oleh seorang QA atau penguji dari. Terus ada audio. Audio ini seseorang ya membuat musik, misalkan buku rekaman suara, itu juga dia benar. Ya, dan dalam sekali ada orang audio, tim audio itu ya, orang audio yang dedicated untuk tim. Jadi biasanya satu orang yang audio ini dipakai rame-ramean oleh banyak, karena memang selama ini itu tidak banyak game yang kebutuhan audio itu sangat besar. Saya juga yang paling banyak kebutuhannya itu adalah kebutuhan art, programming, dan desain. Setelah itu ada bagian yang pemasaran yang biasanya bikin kayak press release, kayak itu. Terus ada sales, ada yang jualannya, ada yang marketingnya. Marketing itu yang mempromosikan. Terus ada juga community manager. Jadi game itu bagaimana sih kalau misalkan ada yang lapor gitu, lapornya ke siapa gitu, lapor. Kalau bisa di next. Halo. Ini penjelasan lebih detail tentang tim developer. Jadi ada produser. Produser itu adalah kayak project manager, istilahnya kayak ketua kelompok. Ketua kelompok dari sebuah. Baik lagi. Baik lagi. Baik sekali lagi bisa. Baik lagi. Baik.
produser ini kayak ketua kelompok. Ya ya. Oke. Nah, itu apa? Oh iya. Oke, 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 oke. Sip. Nah, ke produser ini kayak bisa dianggap sebagai kayak ketua kelompok lah, istilahnya orang yang mengatur bagaimana sih masing-masing itu bekerja. Jadi kayak orang ini mengerjakan apa, orang itu mengerjakan apa, kapan pekerjaan ini harus selesai, kapan perlu di testing, hal-hal seperti itu diatur oleh seorang produser. Nah, ada ini, ada game tester, adalah orang yang menguji. Tadi sudah sempat dijelaskan sebentar gitu. Kalau misalkan menguji game itu dibayangkan sebagai bermain game, tapi sebenarnya nggak semena-mena orang itu bermain game, karena kalau dalam konteks menguji sebuah game, orang itu harus bermain game itu berulang kali gitu ya, sampai benar-benar apa ya, kayak bosen gitulah, untuk mencari tahu apakah game tersebut itu masih punya bug, kontrolnya udah bagus atau benar. Terus kalau masih ada bug, nanti dibenerin programmernya, terus dibikinin lagi yang oh ini udah selesai bugnya, dia harus memverifikasi apakah bug tersebut itu udah beneran hilang atau belum. Jadi pekerjaan sebagai game tester itu sebenarnya suatu pekerjaan yang cukup melelahkan ya, dan membosankan seperti itu. Tapi untuk game tester sendiri yang di Agate, kita juga udah ke automatic testing. Jadi kita pakai kayak semacam scripting gitulah untuk kode agar beberapa pekerjaan manual bisa dikerjakan dari game tester. Jadi nggak terlalu manual. Next ada game designer, tadi juga sudah saya jelaskan. Untuk ini dia yang mengatur bagaimana rules dari itu, mekanisme seperti apa. Lalu ada game artist, ini basically yang membuat art kayak gitu, membuat karakternya, membuat 3D modelnya, menantikan itu adalah pekerjaan dari sebuah game. Next adalah sound engineer, tadi juga udah saya jelaskan, membuat musik, membuat soundtrack. Lalu kalau misalkan ada kebutuhan untuk rekaman, ya akan melakukan. Lalu ada game programmer yang pekerjaannya programming atau coding, menyatukan macam-macam aset dengan biasanya menjadi sebuah game jadi seperti itu. Nah, kalau game programming sendiri yang harus diperkuat sebenarnya adalah logic, yaitu cara berpikir bagaimana seorang programmer itu bisa memecah sebuah permasalahan part-part yang kecil lalu menyelesaikan part-part. Kita masuk ke proses pembuatan. Bagaimana sih sebuah game itu dibuat? Sebenarnya ada beberapa tahapan. Kalau di Indonesia ada beberapa tahapan dalam pembuatan. Yang pertama itu membuat konsep, yang kedua melakukan produksi, ketiga produksi, selanjutnya rilis, live ops, dan terakhir itu produk. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih kok nggak langsung dibikin aja gitu? Kenapa harus bikin konsep dulu, harus bikin satu? Itu karena membuat game itu bisa dibilang mahal. Karena kan tiap bulan kita juga mengeluarkan gaji untuk karyawan. Jadi kita itu harus memastikan bahwa game yang kita itu adalah betul-betul potensi. Gimana caranya? Ya ada tahapan-tahapan dari konsep itu dilakukan, ya kan, dilakukan yang validasi apakah konsep kita, lalu dari produksi juga nanti dia type, lalu pertanyaan itu divalidasi apakah akan digunakan atau tidak, siapa sih yang mau main, baru bisa masuk ke tahapan produksi dan ini proses yang sangat sering dijumpai di game developer baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu adanya proses melakukan validasi dan proses untuk tidak melanjutkan pembuatan game yang dirasa tidak tervalidasi.
pembuatan konsep game sendiri itu bisa dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu membuat premis. Premis itu apa? Premis itu semacam 1 atau 2 kalimat yang istilahnya apa ya? Yang merangkum apa sih yang ingin kita berikan kepada pemain. Pengalaman apa yang ingin kita berikan kepada pemain seperti itu. Misalkan contoh sebuah premis itu adalah, oh saya ingin memberikan pengalaman memancing yang menenangkan untuk pemain. Nah, di premis ini, setelah membuat sebuah premis, perlu dilakukan yang disebutkan riset itu adalah untuk mencari orang-orang sebenarnya siapa sih yang akan memainkan desain. Ini tuh bisa bolak-balik, bisa premis dulu, bisa riset dulu itu kalau misalkan dari berdasarkan riset, oh ternyata ada nih orang yang mainkan ada opportunity itu, maka kita bisa membuat premis berdasarkan riset kita. Kayak gitu. Intinya sih mindset dari seorang game developer itu adalah bagaimana game kita itu bisa dimainkan oleh orang lain. Karena kan kita ada orang yang memainkan kita, kan kita aja yang, oleh karena itu kita perlu melakukan itu tadi, bisa lagi untuk mencari kira-kira siapa sih yang akan memainkan. Jadi membuat premis, lakukan riset, lalu membuat dokumen konsep yang lengkap. Itu isinya itu ya tadi tentang premis tadi, terus core loop atau rules dari sebuah gamenya itu seperti apa. Misalkan mancing gitu, setelah mancing apa yang didapat, dapat ikan itu untuk apa, untuk ditaruh di akuarium. Terus setelah ditaruh di akuarium apa yang akan dilakukan, dia kalau misalkan akuarium jalannya sekian bisa unlock area mancing. Nah, jadi itu dijelaskan di dokumen konsep, ditambahkan dengan yang akan dimainkan. Setelah dokumen konsep itu jadi, kita melakukan yang dinamakan riset kelayakan. Jadi memperhitungkan kira-kira biayanya berapa sih, ada kesulitan teknis yang akan siapa sih yang bisa dibesarkan, lalu apakah nanti pada saat pasarnya siap dengan game yang untuk memastikan bahwa game kita itu nantinya akan. Selanjutnya masuk ke tahapan menggunakan pre-product. Intinya dari sebuah tahap pre-production ini adalah untuk menyiapkan agar konsep kita itu bisa jadi sesuatu yang nanti di tahap production kita tinggal kerjakan aja. Jadi yang dilakukan itu adalah validasi konsep, tanpa itu bisa dilakukan bahkan sebelum game dibuat, yaitu dengan cara misalkan menyebarkan konten atau bikin video trailer gitu. Trailer atau misalkan gambar doang satu screen kayak gitu, terus kita pasang ads atau di grup. Kalau misalkan ada gitu, saya aku bakal. Halo, putus-putus ya? Udah jelas belum? Halo, maaf Pak, nggak kedengeran. Oke. Tadi ada yang bilang oke. Aku baik soleh. Oke. Terus selanjutnya membuat prototype. Jadi membuat prototype itu adalah dengan, intinya mah tujuannya adalah tetap sama-sama untuk membuat validasi. Jadi kita membuat game secara cepat kayak gitu ya. Codingannya berantakan nggak masalah kayak gitu. Yang penting gamenya itu bisa dimainkan. Asetnya bukan aset yang sebenarnya juga nggak masalah. Jadi intinya membuat game secara cepat gitu dalam hitungan seminggu atau 2 minggu kayak gitu untuk membuat prototype. Nah,
prototipe ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk di playtest atau dicoba dimainkan oleh orang yang kita rasa akan suka dengan game kita. Seperti itu. Nah, setelah dari playtest, apabila oke, akan dilanjutkan ke tahapan untuk membuat MVP, Most Viable Product atau Vertical Slice. Apa itu? Itu adalah gamenya, tapi dalam skala yang lebih kecil. Misalkan kalau gamenya diniatkan ada 30 level gitu. Kita bikin satu level aja. Nah, lagi-lagi setelah ada MVP ini, kita perlu testing lagi. Apakah benar game itu fun, apakah orang, misalkan gamenya itu berbayar gitu ya, mau bayar untuk main game ini. Kayak gitu. Next. Silakan kontrol ada di Ibu, Bu. Ya, Ya. ini klik produksi. Lalu kalau misalkan sudah dirasa matang dari vertical slice-nya udah oke, terbukti bahwa menarik ada orang kayak gitu, kita lanjut ke tahapan produksi sendiri. Itu bisa dibagi jadi pre-alpha, alpha dan set launch dan beta. Nah, kalau pre-alpha sendiri ini kurang lebih untuk menyiapkan dokumen-dokumen gitu, dokumen standar dari sebuah game. Karena biasanya game itu kalau game besar kerjakannya lebih dari satu orang, maka butuh adanya dokumentasi agar standar itu diterkomunikasikan dengan baik. Seperti itu. Kayak misalkan artnya itu harus seperti apa, stylenya. Nah, itu dicatat dalam sebuah dokumen. Itu terus ada alpha dan state launch. State launch itu ya pada dasarnya sih membuat game. Tapi di sini itu kita bikin fiturnya sudah hampir full, tapi kontennya belum kayak gitu. Itu biasanya di alpha. Nah, tujuannya alpha ini nanti adalah untuk digunakan di state launch. State launch itu apa? Ini tuh merilis sebuah game, tapi kita nggak pakai identitas dari game developer yang sebenarnya kayak gitu. Jadi kita pakai ke identitas palsu gitulah. Agar apa? Agar orang yang menilai game ini tidak bias kayak. Selanjutnya tahapannya dari state launch itu biasanya dinilai kalau mobile games, dinilai yang dinamakan retention. Retention itu adalah kemauan pemain untuk tetap memainkan game tersebut setelah dalam beberapa hari. Kan kita sering ya download game, terus habis itu tuh diinstal, terus setelah diinstal itu besokannya udah nggak dimainin lagi, atau malah setelah dicoba sebentar lalu di-uninstall kayak gitu. Nah, itu yang kita nilai dalam tahapan state launch. Jadi kayak berapa lama sih dan berapa banyak orang yang masih memainkan game itu selama 1 minggu gitu. Kalau hasilnya bagus, maka gamenya bisa lanjut ke tahapan beta. Tetapi kalau misalkan hasilnya tidak bagus, perlu dievaluasi lagi apa yang perlu ditingkatkan dari game tersebut. Atau kalau misalkan udah bisa ditingkatkan tapi tetap jelek, ya kita nggak akan lanjutkan. Nah, kalau beta sendiri sebenarnya ini teman-teman udah tahu lah ya, beta launch kan. Sudah full game-nya, terus kontennya juga relatif ya, hampir semuanya di deliver, tetapi di tahapan itu sebenarnya masih juga tahapan untuk ngetes, tahapan tes untuk mengetahui apakah orang mau beli. Ya, kenapa sih dibikin tahapan ini? Karena balik lagi, setiap tahapan itu makin lama tuh makin mahal. Terutama yang paling mahal itu adalah tahapan terakhir, tahapan launch. Karena tahapan launch ini udah muncul yang dinamakan budget market. Nah, ya kalau di perusahaan seperti itu, ini sangat tergantung gamenya sendiri. Apakah ada event untuk launch gamenya, atau gamenya itu
sosial media atau misalkan bikin press release kayak gitu. Itu sangat tergantung. Tapi memang harus disadari bahwa budget dari marketing itu bisa jadi lebih dari budget dari development. Jadi sangat mahal untuk melakukan marketing dari luar. Tapi kalau misalkan teman-teman nanyain, ya ada nggak sih cara yang murah untuk memasarkan sebagai ya acaranya itu ada. Misalkan masuk ke grup-grup yang memang kayaknya sih ini kalau main game saya juga bakalan karena mereka juga main game X. Bisa kalian promosi misalkan seperti itu atau ikut lomba menang biasanya kan menang ada presidennya atau juga ikutan exhibition atau pameran. Itu adalah beberapa cara yang low cost untuk memasarkan. Nah, selanjutnya kalau udah rilis, ada yang dinamakan dengan live ops. Live ops itu apa? Live ops itu gamenya itu di-maintain. Istilahnya ada update kecil-kecilan atau dikasih event kayak gitu. Nah, ini tuh agar orang itu tetap bermain game tersebut. Terus yang terakhir itu ada produk sunset. Kalau gamenya udah panjang, udah makin sedikit yang main, turun, yang pemainnya udah makin turun, maka game akan dipertimbangkan untuk ditutup. Pertimbangkan untuk ditutup ini bisa disertai dengan produk game baru untuk menggantikan. Kurang lebih seperti itu sih kalau tahapan pembuatan game dan siapa aja yang terlibat dari dalam sebuah pembuatan game. Kalau misalkan bisa mau dilanjutkan, bisa dilanjutkan dengan tanya. Oke, oke, terima kasih Bu Estia atas paparan materinya. Sedikit tentang tadi mengenai Agate Studio dan juga Agate Academy ya yang di Ibu sebagai Head of Akademinya begitu. Kemudian Ibu menjelaskan proses pembuatan game di industri khususnya mungkin di Agate sampai dengan tadi terakhir adalah apa produk sunset ya Bu ya. Production sunset sampai dengan game tersebut ditutup begitu. Oke teman-teman, begitu paparan dari Ibu Restia. Silakan pada teman-teman yang mengikuti Pikon hari ini, kita buka sesi tanya jawab ya Bu ya. Sesi tanya jawab mungkin tadi ada yang kurang jelas terdengar atau bagaimana, mungkin bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke Bu Restia. Kesempatan hari ini Bu Restia bisa hadir di Pikon KKS EduGame Jawa Barat dan teman-teman bisa mendapatkan informasi bagaimana sih pengembangan game di industri ya khususnya di Agate Studio gitu. Atau mungkin juga bisa dihubungkan dengan apa proyek yang sedang kalian buat yaitu game edukasi begitu. Halo Bu. Iya, halo. Iya, halo. Iya, Silakan. iya, kita tunggu ya Bu ya. Mungkin mereka masih ini. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari Pak Patah. Ya, bagaimana cara menentukan game seperti apa yang kira-kira diminati saat ini Bu? Nah, mungkin itu marketnya atau gimana gitu Bu? Lebih ini sih lebih banyak riset sebenarnya. Bisa dengan ada website yang cukup menarik. Sebetulnya Deconstructor of Fun. Jadi kalau di website itu tuh mereka banyak membahas trend game ke depan kira
kebanyakan yang itu pemain kayak pemain besar. Walaupun Agate mau kompet sama mereka itu susah. Jadi makanya kita harus cari tempat di mana kita bisa kompet. Misalkan dengan cara tadi kita cari info di website di Constructor of Fun atau Gamasutra kayak gitu. Kalau misalkan studionya studio indie ya berarti cari game-game yang memang sama-sama dirilis oleh studio kayak sebagai. Oke. Tadi apa Bu? Construct of Fun ya tuh? Saya kurang Constructor of Fun. Constructor of Fun. Oke, nah itu ya. Pak Pata silakan, mungkin Pak Pata bisa di unmute saja kalau mau berdiskusi secara langsung. Ya, terima kasih infonya Bu Restia. Saya juga bantu tentang yang tadi ya, Deconstructor of Fun ya Bu ya? Ya. Oh ya, oke. Nah itu, Pak Pata juga sharing itunya, linknya, Deconstructor of Fun, mungkin itu salah satu cara begitu ya, untuk mengetahui game apa yang kira-kira diminati sekarang atau saat ini. Iya, banyak juga sebenarnya ada. Halo Bu? Ya, halo, ya, Ya. ada Gamasutra juga, terus ada juga ya pokoknya bisa di-search sebenarnya. Dari situ kita bisa compile data-data. Oke. Ya, ada Gamasutra juga ya gitu. Oke, silakan teman-teman yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau ini Bu sambil menunggu ya, kalau misalkan memang mungkin Agate tidak spesifik ke game edukasi atau memang mungkin pernah membuat yang memang untuk khusus game edukasi gitu Bu? Kita pernah sih bikin beberapa game edukasi, tapi kita tidak terlalu fokus. Halo maaf Bu, kurang jelas Bu. Halo. Iya, iya. Kita banyak, kita ada, tapi tidak banyak. Iya. Halo. Iya, halo. Ya, terputus Bu barusan. Oke. Ya mungkin karena memang fokusnya kan di industri ya, industri game bukan ke situ. Oke. Sebenarnya kalau untuk spesifik game edukasi itu ada Eduka yang di mana ya, di Surakarta gitu kalau nggak salah. Oh, ada industrinya Ada gitu Bu? Eduka, ada Mas Andi Taru yang memang mereka spesifik untuk membuat edugame kayak. Jadi kalau insight terkait edugame mungkin lebih cocok kalau misalkan minta masukannya dari Mas Andi Taru. Iya. Iya. Eduka Studio. Eduka Studio ya. Ya, baik. Nanti kita coba ini mencari informasinya Bu. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan dari Atar SMK 4. Nah ini Bu, ini ada juga yang berminat untuk bergabung ke Agate Bu. Nah ini minimal pendidikannya atau bagaimana Bu? Mungkin bisa Ibu beritahu Bu bocorannya. Oke, kalau kita sih biasanya menerima tuh tergantung role-nya sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan programming, bisa kita menerima yang memang lulusannya IT, baik itu SMK atau kuliah seperti itu. Tapi untuk yang game artis atau lainnya memang kita lebih ke lihat hasil tesnya sih, hasil tesnya itu apakah oke atau tidak, kayak gitu. Oh jadi dari Misalnya bisa ke website kita, ya dari hasil tes. Dari SMK itu SMA SMK itu bisa masuk ya Bu ya? Bisa asalkan lulus tesnya. Oh iya. Oke.
Kemudian kalau ini pertanyaan tambahan Bu, kalau misalkan untuk saat ini atau 2-3 tahun ke depan, kira-kira yang dibutuhkan untuk di industri game itu perannya apa Bu? Ya, hampir semuanya masih tetap dibutuhkan sih, semuanya seperti itu. Cuman kalau nyari yang susah sebenarnya sekarang tuh yang susah itu adalah mencari yang bagus dan mengetahui industri game sendiri. Jadi misalkan game artis gitu, misalkan sebenarnya banyak sekolah-sekolah itu yang mengajarkan art kayak misalkan di kafe. Tetapi apakah mereka sudah pernah apa ya kayak membuat untuk art untuk game yang spesifikasinya pasti berbeda gitu ya dibandingkan membuat ilustrasi. Nah itu sih yang sebenarnya kita masih kurang. Ya, ya, ya. Ya mungkin Jadi makanya lebih Ibu di sini juga kan ada Agate Academy begitu ya Bu ya. Mungkin itu bisa membantu teman-teman yang mungkin apa berminat ke arah industri game begitu ya. iya betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini terkaitan dengan eh, lombanya Bu kalau ini. Mungkin oleh saya bisa direspon. Nah, apakah waktu pengumpulan gamenya bisa diundur? Bagaimana siswa yang mengerjakannya di sekolah? Ini dari SMA Kartika ya. Eh, untuk waktu pengumpulan gamenya, proyeknya tetap sesuai dengan jadwal. Silakan diusahakan dulu pengerjaan sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 27 April ya. Kemudian adapun nanti mungkin kita kan lihat juga keterkumpulan proyek-proyek dari teman-teman dan sekolah lain, apakah eh, ap- eh, sudah terkumpul banyak atau bagaimana gitu nanti kita akan konsultasikan dengan panitia dari KKS panitia intinya begitu manajemennya. Terus bagaimana siswa yang mengerjakannya di sekolah? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan kepada pembimbing lebih dahulu ya. Mungkin tanyakan ke pembimbing Anda eh, bagaimana mungkin dari sekolah ada apa? Ada kebijakan-kebijakan yang bisa membantu kalian untuk penyelesaian proyek tersebut begitu ya. Karena terkait oke begitu. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Silakan dicoba dulu untuk tetap diselesaikan tanggal 27 dan juga diskusi dulu dengan pembimbing dan juga dengan pihak sekolah. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Satu lagi pertanyaan. Eh, Pak, saya mau nanya, Pak. oh, silakan Pak, silakan Pak. Halo. Ini mumpung ada Bu Restia dari industri kan, jadi Iya, iya, mau iya. mengklarifikasi yang pertanyaan kemarin dari teman-teman juga. Itu untuk kolaborasi antar tim, Bu. Jadi kan hubungan dengan situasi COVID gini, teman-teman mungkin kesulitan membuat gamenya karena mereka berbeda tempat, Bu. Nah ini kalau di Agate seperti apa ya, Bu ya, kolaborasi antar tim yang berbeda lokasi? Kalau kita sendiri ada toolsnya Pak. Jadi kita pakai tools untuk kolaborasi di Agate-nya sendiri. Terus kita juga ada semacam rules-nya. Jadi kayak misalkan harus siap kalau misalkan di kontak sewaktu-waktu dari jam berapa sampai jam berapa. Terus ya memang ini adalah pekerjaan dari seorang produser lagi untuk menentukan bagaimana pembagian tugasnya itu biar lebih efisien dan bisa walaupun tanpa tatap muka ya bisa bisa disambungkan gitu antara pekerjaan. Kemarin tuh ada teman yang sharing tentang ini situs kolaborasi. Sudah coba saya carikan. Kemarin ada yang Halo Bu, mohon maaf kurang jelas Bu. Agi. Ada yang halo. Iya, iya. Kemarin ada yang sharing di YouTube dari Agi sih tentang tools-tools untuk kolaborasi. Nah, coba saya cari. Oh iya Bu, iya Bu.
Nah, ini nih, linknya sekalian saya berikan. Nah, itu jadi Alhamdulillah. di situ ada yang sharing beberapa jenis tools yang bisa dipakai untuk kolaborasi. Oke, terima kasih Bu. Nah, gini Bu, selama ini kan di KKS Edu Game ini kami untuk toolsnya atau software yang digunakan itu untuk pengembangan gamenya itu menggunakan pembelajarannya menggunakan Unity begitu ya. Apakah di Agate juga sama ataupun mungkin ada tools-tools yang lain atau bagaimana gitu Bu? Di Agatha sih kebanyakan memang menggunakan Unity, tapi menurut saya jangan apa ya, jangan kalau dalam membuat game, terutama untuk kaitannya dengan lomba itu jangan benar-benar terpaku harus pakai tools, harus pakai tools. Jadi ya senyamannya pesertanya mau menggunakan apa yang penting ada hasil jadinya yang bagus seperti itu. Karena tidak selalu sih dengan menggunakan tools sesuatu hasilnya bisa jadi lebih bagus. Iya, terima kasih Bu. Baik. Oke, eh, mungkin karena sebentar lagi akan asar dan sudah akan jam 3. Tadi pertanyaan terakhir dari Pak Patah, terima kasih. Eh, Terima kasih Ibu Restia atas kehadirannya Pikon hari ini. Sangat menambah wawasan, membuka wawasan pada kami gitu tentang bagaimana pembuatan atau proses pembuatan game di industri ya, khususnya di Agate Studio begitu. Terima kasih Pak Patah atas kehadirannya. Eh, Terima kasih juga sudah diundang. iya sama-sama Bu. Sama-sama Nanti Bu Rida, iya. sama-sama Bu Restia. Iya. Mungkin nanti untuk Pak Pata dan Bu Restia ada permohonan lanjutan Bapak Ibu untuk sebagai juri, mohon kesediaannya itu. Kemudian kepada teman-teman yang hadir Pikon hari ini terima kasih dari SMA 20, dari SMK 4 Bandung, SMA 21, SMA Kartika ya, SMA Kartika 19 Bandung. Ya, kemudian dari SMKN 2 Cimahi dan SMK 11 Bandung. Ya, ini juga ada yang satu sekolah tuh 2 tim dan sebagainya begitu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Eh, Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Pertemuan hari ini hasil rekamannya nanti seperti biasa akan di-share kembali di dan di-share kembali ke Telegram. Teman-teman yang tidak hadir, tidak bisa ikut Pikon bisa menonton rekamannya untuk eh, mereview ya materi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.